Pak Ali Yasin, Bisa dengar suara? bisa dengar suara? Mantap suaranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, baik saudara-saudara, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucap syukur gembira bahwasanya sesi 10 ini luar biasa angkanya karena bertepatan semua. Pada saat ini jam 10 ya, sesinya sesi ke-10. Kemudian tahunnya 00. Jadi sekarang angkanya bagus semua ya, 10 10 20 20. Kita ini udah masuk ke sesinya ke-10 dan kita mau bahas khususnya dengan Queen Indians ya, Queen Indian dan Alekin. Ya, dua pembukaan pembelaan ini adalah dipunyai oleh para juara dunia dan muncul pada saat-saat tertentu sebagai pembelaan andalan. Di antaranya adalah Gary Kasparov, Bobby Fischer, dan Magnus Carlsen. Ya, kita akan mulai dengan namanya Queen Indians. Ya, kita lihat Queen Indian. Queen Indian ini sebenarnya satu rumpun adik kakak dengan Nimzo, hanya bedanya dia itu untuk megang putih, dia tidak kuda C3, dia taruh main caturnya kuda F3. Jadi disinilah satu rumpun adik kakak, suatu pembelaan, suatu pembukaan Queen Indian dengan Nimzo. D4 kuda F6, C4 E6 kuda F3. Nah, ini yang membedakannya. Kalau Nimzo itu kuda C3, jadi gajah bisa pin di B4. Nah, sekarang dia pengalihannya untuk mencegah ada pin di B4, makanya jalankan kuda F3. Nah, langkah di sini ada dua pembelaan yang bisa dilakukan oleh seorang pemain hitam. Pertama, dengan skak di B4, namanya jadi pembelaan itu Bogo Yugov ya. Tapi yang sekarang kita akan bahas adalah Queen Indian. Nah, Queen Indian ini yang sering dipakai para juara dunia yang tadi saya sebut dari mulai Kasparov, Bobby Fischer, dan Magnus Carlsen. Dia ini fleksibel dan utama sekali adalah bagaimana mengkontrol dan menguasai petak E4. Jadi main catur dengan pembukaan Queen Pawn ini D4, semuanya itu adalah orientasi di sayap menteri dan perebutan di petak E4, khususnya di Queen Indian ini. Jadi kenapa gajahnya taruhnya di gajah C8 akan ke B7 atau ke 6, itu adalah penguasaan di petak E4. Nah, itulah Queen Indian defense ya, atau Nimzoid. Biasanya orang kadang-kadang kalau di Indonesia pakai nama ini pembelaan Nimzoid ya, padahal sebenarnya secara teori namakan adalah Queen Pawn ya, Queen Indian Defense. Jadi dengan B6. Langkah selanjutnya pada waktu di sini setelah jalan B6 adalah pengalihan gajahnya, letaknya itu di F1 itu ke G3. Jalan G3 dengan gajah G2 Fianchetto. Jadi selanjutnya akan dijalankan oleh si putih Queen Indian. Lanjutannya adalah dengan jalan G3. Nah, ini dia, ya, ini bagan utama ya. Nah, setelah udah berjalan G3 ya, G3 si putih bisa melanjutkan dengan jalan Fianchetto-nya dan si hitam bisa menjalankan gajahnya bukan hanya ke B7 tapi ke A6. Yang sekarang sedang model adalah jalan caturnya dengan gajahnya di A6. Gajah A6 mencoba merusak dari formasi bidak C4 dan tetap kontrol tempatnya adalah di E4. Jadi petak yang harus dikuasai oleh pemain hitam adalah bagaimana petak E4. Nah, ini Grandmaster Karpov ya, juara dunia dari Rusia, menyenangi dengan jalan caturnya gajah ke A6. Dan pada waktu kejuaraan dunia mereka melawan Kasparov, ini beberapa partai terjadi gajah A6 dilanjutkan dengan B3. Lanjutkan B3. Ya, itu dia jalannya yang varian utama. Tapi daripada itu, jawaban daripada segi pembelaan secara literatur teori, ada berbagai kemungkinan, bukan hanya B3, tapi ada 3. Yang pertama adalah jalannya catur dengan menteri A4. Gajah 6 ya, jalannya gajah 6. G3, jalan G3. Diagramnya dijalankan G3. G3 selanjutnya kita menjalankan
Jadi kalau Anda sedang menjalankan suatu pembukaan, makanya dalam pelajaran catur, kita taruhlah papan catur 2 atau 3, jadi bisa dibalik dengan versi nanti varian masing-masing ya. Nah ini dia bedanya ya, G3. Nah, G3. Hitam di sini menjalankan versinya ada berbagai kemungkinan, adalah yang paling banyak dilakukan adalah gajah A6. Dan sebelumnya pada waktu dia di bawah tahun 2010, semua orang lebih senang main caturnya gajahnya B7, tetap kontrolnya di E4. Tapi yang modern daripada Queen Indian ini adalah gajahnya taruh di A6. Ya, taruh di gajah A6. Nah, daripada langkah ini, hitam bisa menjalankan gajah A6 atau gajah B7. Jadi yang modern variasi adalah dengan gajah A6, mengancam di bidak C4. Ya. Baik, pada waktu di sini putih ada berbagai macam jawaban yang bisa dijalankan dan baik secara literatur. Yang pertama adalah Menteri A4. Jadi gajah A6, kemudian Menteri A4. Kemudian yang kedua adalah dengan jalan caturnya B3. Nah ini yang sedang kejuaraan dunia pada waktu Kasparov lawan Karpov adalah jalannya B3. Selanjutnya, Kramnik lebih senang menjalankan dengan jalan caturnya Menteri C2. Nah ini salah satu daripada ide gagasan Menteri C2 mencegah daripada dan mengontrol E4 supaya kuda tidak bisa berjalan di E4. Jadi jalannya yang pertama Menteri A4, yang kedua B3, yang ketiga Menteri C2. Nah itu masing-masing semua punya karakter. Ya, tapi ini gangguan daripada gajah A6 cukup populer sekarang ini karena apa? Dibanding dengan gajah B7. Jadi pada waktu di sini, pada waktu kejuaraan dunia, contohnya jalan B3, Kasparov dilanjutkan dengan gajah B4. Ya, jalan B3 kemudian gajah B4. Jalannya gajah ke B4. Oke. Kemudian ala menteri ke jalan ke A4 ya. Nah, jawaban secara literaturnya supaya dia bisa dorong ke D5. Jadi tetap kontrol pemain daripada hitam adalah menguasai petak di E4. Jadi jawabnya di sini adalah jalan caturnya C6 atau gajah B7. Balik lagi ya. Dia hanya mengganggu, itu jalan hanya mengganggu daripada persiapan lawan atau jalan-jalan C6. Yang kedua, ya jalan caturnya B3. Jadi jalan caturnya B3 enggak Menteri A4. B3 gajah skak. Nah, ini udah urutannya gajah skak. Gajah D2. Balik lagi gajah. Ya. Karpov senang dengan catur balik lagi. Dia pernah melanjutkan langkah pada waktu langkah ke-7 ini adalah Menteri E7, tapi kurang sukses dan artinya lagi di jalan catur gajah dia kurang baik. Jadi memang gajah itu harus dipertahankan. Ya. Sekarang apa gunanya dengan gajah 6? Satu adalah supaya bidak B2 itu berjalan B3. Jadi pada waktu ada kuda C3 terjadi pengaduan di E4 nantinya, tidak ada lagi perlindungan. Makanya harus jalan. Jadi itulah membedakan kenapa skak dia balik lagi dibanding dengan tidak skak. Ya, nah, ini contohnya. Jadi pada waktu jalan di sini gajah G2, kemudian hitam dia kembali lagi gajahnya. Karena tidak lagi ada fungsi lagi kan, dia kembali. Ya, itulah dia. Baik, sampai sini. Kemudian yang satu lagi versi ketiga adalah mencaturnya Queen Indian dengan jalan catur Menteri C2. Ya. Jadi pada waktu di jalan Queen A4 itu diganti dengan Menteri C2 langkah kelima. Jadi saudara, pada waktu Anda belajar teori catur, perhatikan main lem utama daripada bagan-bagan Queen Indian atau pembelaan, apa aja yang dijalankan dan bagaimana corak dan pahamnya, itu harus dipelajari. Nah, di sini jawabannya dari hitam jelas adalah penekanan di E4 dan juga ancam di C4 dengan jalan dilakukan dengan D5. Ya, jalan catur dengan D5.
Jadi C4 itu tetap dalam ancaman yang dilakukan oleh pemain hitam. Dan yang terakhir ada cara mengantisipasi daripada Queen Indian adalah dengan memblok sebelum jalan langkah ke kuda F3, ya jalan caturnya si putih dengan A3. Itulah nama sistem Petrosian, ya sistem Petrosian. Jadi D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, B6, ya. Jawabnya bukan G3. Jadi langkah keempat ini sangat menentukan corak suatu sistem. Petrosian Grandmaster dari Rusia, ya lebih serang dia dengan namanya A3. Kenapa dengan A3? Satu, supaya gajah F8 tidak bisa ngepin di gajah B4. Yang kedua, dia bisa menjalankan dengan jalan catur maju D4, D5. Kalau memungkinkan apabila terjadi kesalahan oleh pemain hitam. Jadi contohnya nih ya, contohnya dia jalan gajah B7. Gajah B7, kemudian kuda C3. Nah ini kadang pemain suka salah, dia jalan caturnya gajah E7 ya, seharusnya bukan gajah E7, jawabnya adalah D5. Dia jalan gajah E7 ya, dia akan ketekan buahnya dengan jalan putih menjalankan dengan jalan catur D5. Nah inilah dia Petrosian system ya, bagaimana dia menjaring daripada pertahanan lawan supaya tidak leluasa buahnya. Jadi dengan jalan pembelaan langkah ke-4 itu adalah dengan A3 dengan tujuan akan memblok di D5. Nah sebelum blok D5 itu hitam harus tahu antisipasinya adalah dengan jalan didahului dulu dengan jalan D5. Oke, sampai sini main line utama daripada Queen Indian. Queen Indian ini variannya cukup banyak, ada 40 varian ya, 40 varian, dan ini muncul kalau misalnya orang menghindari daripada pembelaan Nimzo ya, Nimzo dari Nimzo Indian. Ya ada bagian macam-macamnya, ada yang model Karpov ya, ada yang model daripada yang saat ini yang sedang dimainkan daripada Kasparov. Jadi ada 40 varian di dalam pembelaan Queen Indian defense. Ya, jadi diblok dulu. Makanya kalau orang dalam pembukaan kalau terjadi kesalahan adalah bukan jalan D5, dia jalan caturnya gajah 7, maka diblok dengan jalan caturnya di D5. Tetap pertarungannya semuanya adalah di saya menteri dengan peta khusus utama adalah di D5, E4 dan D4, C4. Oke, itulah gambaran secara mainline utama daripada Queen Indian ya. Jadi saudara, sebelumnya kan sudah saya kasih bahan-bahan, kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya. Saya persilahkan, itulah bagian daripada Queen Indians. Ada 40 varian ya, 40 varian dari Queen Indian yang terjadi secara literatur teorinya adalah 40. Queen Indian ini bagian utamanya adalah ada 7 ya, utamanya. Jadi Anda tadi yang saya gambarkan itulah daripada Queen Indian, dari model Petrosian, dari model Fianchetto Capablanca varian, hanya itu nama-nama, ada yang Bogo, ada yang Fianchetto varian. Ya. Jadi ada nama-namanya, kebetulan yang mainkan adalah para juara dunia. Baik, hanya jadi ditambah dari 30 jadi 50 dan kemudian ada 5. Ya, ada 5. Jadi saudara nanti menjawab bagaimana secepatnya secara chatting. Silakan tanya, kalau enggak nanti kita lanjut kepada permainan atau dan membahas daripada pemahaman langkah demi langkah by move pembukaan Queen Indian event. Ya, sekarang salah satu yang salah nih ya. Tadi yang utama kan udah ada 7 bagan. Sekarang kita ada yang salah-salah dia ya. Jadi Nimzoid ini pembukaan Queen Indian. Coba kita lihat ya. Nah, sampai sini masih benar kan? G3. Nah, gajah B7. Nah, itu yang lama, yang baru adalah modern gajahnya 6. Yang kita lihat contoh aja ya, gajah B7, gajah G2. Biasa gajah E7.
ya. Kuda C3, rekade, jasa, D5. Sama kan? Ya, jalan C6. C6, C kali D, akan. Kita lihat nanti trapnya. Ya. Terus ya, tetap main caturnya itu semua di sayap menteri dan kotak-katiknya adalah di sayap khususnya di C yang sedang terbuka ini. Buah caturnya jadi dia biasa-biasa aja ya, tapi dalam pengembangan buahnya ini ya bagaimana penguasaan letaknya itu di sayap menterinya harus lebih fokus. Nah ini ada kesalahan daripada si putih, menterinya mundur. Tapi dia serang jalan B4, lanjutkan dia ke B1, gajah. Kan? Ya. Sini dia. Jadi kuda ditukar dengan 2 bidak. Nah dari sini akan terjadi trapnya. Ada kesalahan adalah pada waktu kudanya itu hilang. Oke, kita lihat diagram di sini. Nah dalam tekanan putihnya walaupun menang daripada barisnya tadi kudanya, tapi perwira sekarang semua caturnya sudah nggak bisa jalan. Nah, sekarang kita lihat dia nih ya, kenapa demikian ada kesalahannya. Yang pertama adalah pada waktu jalannya itu dia membuat dengan E4 dengan imbalan makan kuda di H5. Tapi dengan makan kuda di H5 semua buahnya terkunci ya. Kita lihat di layar itu adalah di petak-petak lingkaran hijau. Semua buah caturnya stuck. Nah, jadilah inilah mencatur. Kalau kita mencaturnya hilang perwira tapi buahnya stuck, ini percuma. Jadi memang pengorbanan itu disengaja oleh lawan supaya diambil dan akan terjadi semuanya tidak bergerak. Ini Frederick Samis trap Zugzwang ya. Jadi nggak bisa jalan. Zugzwang itu artinya adalah tidak bisa jalan. Mau jalan mana Anda jalan? Ya semuanya menuju kematian ya. Tingkat matinya tuh tinggi sekali semuanya. Buahnya terikat semua, nggak ada yang bisa dijalankan. Dan ini bisa dibikin matinya, tinggal tarik gajah C8 ke B8, kemudian menteri C7, menteri D7 mati. Kemudian kalau mau cari menteri dengan korban lagi dapat kualitas menteri. Nah ini dari sini gambarannya, coba diulang pelan-pelan balik. Ya kita balik, kita lihat bagaimana si pemain kedua belah pihak. Nah, pada waktu di sini, ya. Sebelumnya sebelum gajah C6 B5. Gajah C6 balikin dia gajinya ya. Nah, di sini kan. Nah, pada waktu menteri mundur. Nah, ini yang pertanyaannya ya. Kenapa dia harus mundur? Nah, inilah mencatur. Makanya pertahanan yang baik itu adalah menyerang, itu adalah benar. Jadi pada waktu di sini harusnya mundur itu harus dipertanyakan. Jadi kita lihat memang dia akan terjadi habis B4 dia akan jalan gajah 4. Matilah itu menteri, kita hitung menteri mati apa tidak gitu. Ya, dibanding kalau misalnya kita yang ngancam duluan. Jadi hitungannya pada hitam masuk B4 kemudian gajah 4. Jadi menteri itu mau dibikin mati. Padahal jalannya masih ada ya. Ada jalannya ke menteri, ke D3, E3, dan F3. Jadi kalau pada waktu di sini langkahnya adalah langkah yang awalnya kesalahan, menteri mundur, kemudian harusnya dia ngancam balik dengan jalan caturnya gajah F3. Oke, baik, baik itu langkah utama sekali. F5 itu ada tanda seru, ya. Kita lihat teman catur, kalau di dalam notasinya ada tanda seru, itu harus diikuti. Jadi kalau kita lagi membaca suatu games atau suatu literatur, lihat perhatikan tanda seru atau tanda tanya. Kalau tanda seru itu dijalankan, tapi kalau tanda tanya jangan Anda main catur bertanding, Anda jalankan. Jadi yang tanda seru itu dijalankan. Ya, itulah trap yang pertama, ya, bagaimana seorang salah dalam pembukaan. Nah ini trap kedua, kita contoh lihat. Yang penting Anda tahu kalau misal main Queen Indian, bagaimana pola-pola utama sekali. Nah, sekarang kita lihat kesalahan daripada mencatur seorang namanya Henkel lawan Said ya.
Jadi kalau mencatat ini bisa ditandai benar, 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 benar. Oh, masih benar dua-duanya, ya. Masih benar kan? Rokade, rokade. Nah, kuda C3 D5. Masih benar dia. Nah, sekarang dia jalan ke kuda sana. Apa jalannya kan begitu pertanyaannya, ya. Nah, dalam catur itu pada waktu langkah di sini ada yang dijalankan dengan jalan caturnya C6, tapi jalan kuda D7. Nah, ini salah satu dia jalan Menteri 4 ngancam. Lihat dia pengorbanannya, ya. Kita lihat pengorbanannya daripada si putih seakan-akan bidaknya hilang. Nah, itu dia, ya. Trapnya itu dia. D maju, itu tanda serunya dia. Jadi pada waktu dia mukul gajah kali gajah, kita bidak kali gajah E7, kita dapat daripada 1 perwira. Ya. Nah, jadi kalau kita menang 1 perwira, ingat dalam caranya adalah adu habis, ya. Jadi semua buah catur yang besar-besar dari mulai menteri, benteng, gajah tukar, ya. Dengan jalan D6 nyerah, ya, karena akan hilang D kali E7, kemudian 1 perwira bulat, clear namanya itu dia. Menang clear, ya. Anda kalau menang clear tinggal mudah. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, chattingnya dihidupin, ya. Max Ewe lawan Edgar Cole, ya. Cole. Halo. Jadi kalau Anda lagi sedang membaca suatu permainan, ya diagramnya benar apa tidak? Benar. Masih benar. Benar. Lanjutnya di jalan caturnya. Nah, itu dia. Itu istilah tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah gajah E7 balik atau dengan A5. D6 masih ada rokade, rook E1, kuda D7, E5, makan, kuda kali E5. Nah, inilah hal-hal yang salah dijalankan, gajah kali gajah dipaksa, kuda kali D7. Kuda D7, gajah skak, makan. Nah, jadi setelah ada kualitas. Ya cukuplah kalau kualitas itu cukup untuk menang dalam suatu pertempuran, ya. Jadi nggak bisa lewat itu denya. Jadi dalam trap ini kita perhatikan langkah demi langkah apakah sesuai dengan secara aturan apa tidak. Kalau tidak secara aturan baru dihukum. Nah sekarang ada orang tanya, Pak kalau misalnya ada orang lain dari pembukaannya bagaimana? Itulah salah satunya buku paling kurang itu adalah perkembangan buah. Ya, perkembangan buah daripada permainan yang akan kita jalankan untuk seterusnya. Jadi pengembangan buah itu nomor 1. Malah sekarang ini dengan korban bidak kabit supaya dia dapat berkembang gajah kudanya lebih cepat, itu dia buang bidak untuk dalam pada penyerangan. Baik, saudara-saudara, rajanya daripada main catur Queen Indian adalah jagonya yang ngolahnya jago, ya. Itu adalah Grandmaster Topalov dari Bulgaria, ya. Banyak korbannya dari mulai Kasparov, Kramnik, dia menemukan langkahnya dengan nantinya jalan D5. Itulah the pawn sacrifice, ya. Anda lihat di sini contoh Topalov lawan Anand. Kita lihat ya. D4 ke D6, C4, oke. Ya. Sama. Oke, ya. Gajah. Nah, inilah langkah suatu sisipan daripada repertuar teori Queen Indian yang paling bahaya, ya itu namanya bidak beracun, ya. Dan ini sangat sukses dijalankan oleh Grandmaster Topalov dari Bulgaria dan korbannya berapa juara dunia dari mulai Garry Kasparov, ya Kramnik apa segala dikalahkan oleh Topalov dengan jalan D5, ya. D5 dia akan mengunci gajahnya di B7 dan akan bermanuver kudanya di H5. Ya, jadi itulah bidak sacrifice-nya oleh si putih dengan menjalankan tusukan pengorbanan di D5. Makan, kasih bidak ya. Seakan-akan bidak gratis itu dia, ya. Tapi jangan lupa rajanya masih di tengah ini. Ya, rokade, bishop E7, rook D1. Ancam, nah dia. Nah, pada waktu di sini berlakulah metode suatu filosofi
pertahanan baik itu adalah menyerang, dan satunya lagi kalau gaya sekarang anak-anak sekarang generasi Magnus bukan hanya menyerang tapi mengganggu lawan secara gertakan buah caturnya ke semua lini. Nah, itu dia bedanya generasi sekarang sama yang lalu. Generasi yang dulu nyerangnya satu arah, kalau sekarang ini kiri kanan bisa nyerang, ya. Nah, ini dimulai generasi oleh Magnus Carlsen. Oke, dia sekarang satu bidak, ya. Kita lihat buah caturnya semua hitam di bawah. Nah, bagaimana sekarang pengendalian dan daripada putih untuk menekan buah catur itu semua di bawah dalam ancaman anti mat di bawah garis ke-7. D5. Ya, tetap gajah B7 nanti yang jadi sasarannya dia. Kuda. Dalam ancaman kan, D5 makan. Jadi gajah B7 sama benteng A8 itu jadi momok yang tidak akan keluar seterusnya karena susah bergeraknya. Jalannya kuda 6, nah ini dia kuncinya, ya. Jadi main catur varian Queen Indian, Metin Topalap dengan sacrifice D5. Kuncinya adalah kuda F3 itu akan loncat ke H4 dan akan menjalankan ke kuda F5 menyerang ke kedudukan raja. Samping itu juga mematok daripada bedak D5 supaya gajah B7 itu menjaga pos seterusnya. Jadi kuncinya jawabannya adalah dengan jalan kuda ke H4. Nah, ini seperti juga gaya Bobby Fischer melawan si Spassky dari Rusia pada waktu pembukaan Benoni, di jalan kudanya menyamping ke kanan untuk menyerang sayap raja. Nah, inilah repertuar pembukaan. Jadi seorang Grandmaster itu dia harus sampai dengan 16-17 dia harus menemukan repertuar dan biasa akan memenangkan. Jadi jalannya G6, makan, balik kan? Nah, kita hitung dia bidaknya. Udah balik kan? Ya. Bidak yang bahaya udah balik, tapi kuda dan benteng A8, kuda 6 dan benteng A8 itu jadi pos yang tidak bisa jalan. Makan lagi rook kali D5, jalan rook D5. Nah, dia lebih menguasai jalan caturnya. Terusnya, nah itu dia. Jadi kalau dua benteng main catur sudah bertumpuk dua, ya. Ini jadi kalau Grandmaster Igor Smirnov dari Ukraina bilang, ya, ini harapannya udah di atas 70% untuk jadi menang. Nggak mungkin kalah, ya. Jadi itu tembok raksasa untuk menyerang, ya, daripada pihak lawan. Terus, nah kudanya. Dan inilah metode cara penyelesaian. Kalau kita benteng ini, spesial benteng bermanuver, adalah bagaimana sejauh-jauhnya benteng sampai dengan lajur 7 atau 8. Di sini adalah lajur D7 dan lajur D8. Jadi langsung ke depan. Nyabat Unik bilang kalau sudah masuk lajur 7 itu harapannya sangat besar untuk memenangkan daripada permainan. Oke, kuda 6 ya. Jalan Queen 4. Ya, tetap semuanya dalam ancaman. Sip. Hitam itu jalannya aman jaga-jaga, ini kudanya di H4 belum berjalan, nanti akan berjalan untuk menentukan ya. Jalan caturnya, nah dia jalan serang, Queen E8 adalah nggak bagus, jalan caturnya harusnya di jalan caturnya D4 untuk meletakkan kuda di C5, ya. Dan inilah kalau Anda membaca suatu games, lihat daripada notasinya itu, ya notasinya itu ditulis ya bagaimana yang baiknya dan lain bagaimana inisiatifnya, dan kemudian papan caturnya harus istilah beda dengan yang kita analisa sama kita mainkan ya. Jadi Anda bisa lihat diagramnya. Jadi kalau di dalam kurung itu itulah analisa. Nah, itulah namanya salah satu bagian jam terbang ya untuk analisa suatu permainan kita akhirnya menguasai daripada bentuk suatu pembelaan atau partai. Ya. Jelas ini akan mematikannya adalah di H7 dan juga di F6 lubangnya yang akan dimatikan oleh putih, ya nggak ada jalan, hanya bolak-balik kudanya aja, ya jalan, ancam. Nah barulah ini sampai langkah ke 24, barulah itu berjalan tuh benteng dari A8 tadi itu udah bisa nggak jalan, ya sekarang hanya bisa berjalan selangkah itu doang, ya. Jadi rook D8, jangan diaduk. Nah inilah tips catur. Kalau kita udah menang ruang, ya menang suatu serangan, jangan banyak adu ya, terutama perwira berat, menteri atau benteng. Jadi di sini adalah jalannya benteng itu jangan diadu ya.
dihindari dari pengaduan karena makin sepi buahnya makin enak lah daripada pihak lawan. Jadi digeser F1. Nah, dia kan habis jadi tidak F1 jalan caturnya black resign ya. Kenapa dia black resign ya? Karena dia akan matinya itu di H7 atau di F6. Nah, terpaksa di sini jalan satu langkah di menteri C6. Kuda G5 ancam H7 ya. Nah, itu matinya makan. Nah, makan lagi. Nah, jadi udah kualitas dia menang ya. Kan makan ya, selesai ya. Nah, di sini yang uniknya pada waktu di jalan Anan dengan C4 ya, C4 itu adalah memberikan suatu pelajaran bagi kita. Jangan makan bidak kalau misalnya tidak diperlukan selagi menyerang. Jangan makan bidak selagi kita menyerang. Nah, itu hanya pengalihan. Nah, banyak kalanya khususnya ini kepada pemain-pemain tingkat junior ini remaja. Kalau dikasih bidak, penyerangan bisa luntur dia makan bidak. Nah, pada langkah ke sini lagi Anan jalannya C4 dikasih bidaknya tidak dimakan oleh Topalov. Dia lebih baik mematikan raja lawan dengan jalan bagaimana menyergap dan mengurung dengan jalan menteri H4. Ya, dari sini pelajaran daripada Topalov ini sangat berharga. Jadi banyak varian yang dibuat oleh Topalov dengan varian jalan caturnya D5. Ada juga diagram yang seperti ini yang saya tampilkan juga. Buat tampilkan mau. D4, kuda F6, C4, E6. Nah, ini kan daya ingat kita untuk membuka daripada cakrawala wawasan. D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, B6, kuda F3, B6, G3, gajah B7, gajah G2. Ya, di jalan gajah E7, arkade. Sorry, nggak arkade dulu. Ya, maju D5. Nah, ini adalah pattern juga Topalov ya, atau ide awalnya itu dimulai daripada Kosnoy, ya, Victor Kosnoy. Jadi ini kalau E kali D, E kali D5, nah kudanya H5. Ada yang model begini ya, kuda H5. Tetap itu dia menekan dia jalurnya supaya hitamnya tidak bisa bergerak. Ya, jalan caturnya model tidak menggerakkan menteri dulu, tapi langsung dengan D5. Ya. Nah, ini juga dipopulerkan dan diahlikan expertnya oleh Grandmaster Vasilij Topalov dari Bulgaria. Jadi ada varian langsung yang D5 atau yang langsung jalan caturnya dengan manuver menteri C7 dulu ya. Ada dua modelnya ya. Tapi tetap tekanannya adalah dorongan daripada D5 mematikan, mengunci daripada gajah B7. Kuncinya adalah tetap kuda H4. Itulah tips daripada permainan pembelaan Queen Indian ya, adalah dengan kuda H4. Nah, itu dia. Jadi Anda jangan lupa kalau mencatur dengan Queen Indian untuk mengalahkannya, kuda H4 itulah inspirasinya dan caranya bagaimana mengurung buah hitam ya, supaya tidak bergerak, khususnya di gajah B7 itu jadi pos yang mematikan untuk buah hitam sendiri, gajahnya tidak bergerak. Oke, itulah daripada gambaran Queen Indian dengan contoh-contoh trap dan partai. Anda silakan ya. Dibuka itunya, kuncinya. Mohon penjelasan ulang ide dari utama pembelaan Queen Indian, baik kita maupun peserta arah-arah serangannya. Sebelumnya mempaplikasi video. Ya. Nah, yang pertama daripada perkembangan buah untuk megang putih ya. Yang pertama, putih penekanannya adalah bagaimana dia menjalankan di sayap menterinya untuk penguasaan di D5 dan E4. Dan hitam, dia akan bertolak belakangnya dalam arti bagaimana menguasai tetap dengan E4 dengan kuda F6 dan menjalankan ancaman semu di gajah A6. Ya. Jadi gajahnya, jalan caturnya yang modern adalah
gajahnya bukan di B7 tapi gajahnya di A6 ya. Jadi pada waktu langkah di sini jalan caturnya gajahnya di A6. Inilah yang modernnya. Jadi arahannya yang pertama seperti pengembangan tetap buahnya dengan gajah ke G2 ya. Nah, di sini gajahnya itu yang paling terbaik adalah putih adalah gajahnya di G2 dibanding dengan jalan caturnya E3. Dia akan pasif ya. Dia akan pasif dan tidak akan menopang daripada serangan diagonal gajah B7. Jadi yang paling baik adalah dengan G3 ya. Yang kedua, saya dari peta E4 dan juga nanti juga ini. G5. Nadia, Astian, Dana, di Adi Alisa, E4 jalan G6 varian modern Queen Indian. Aliasin. Yang utama E4, D5, C4. Itulah petak segitiganya yang harus kita awasi baik oleh kedua belah pihak. Nah, khususnya dia manuver dengan gajah A6. Ya. Pemain catur Vietnam, tim SEA Games sejak saya berangkat 2001. Kalau dia megang hitam, itu selalu gajahnya taruhnya di A6. Pakai nama bisnis 2020. Nah, tidak jalan caturnya gajah ke Ini. B7. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. 1 menteri A4, kedua B3, ketiga menteri C2. Nah, itu tergantung tipe. Anda mau tipe seperti Kramnik, menterinya C2, ya. Jalan caturnya. Anda seperti tipe Kasparov, jalannya K3. Kan? Kemudian Anda seperti modal kayak Ivancuk, ya. Atau Topalov, dia jalan menterinya A4. Nah, tinggal pilih dia, ya. Menteri C2, menteri A4 atau B3 untuk melindungi C2. Ya, Wawan, udah paham dia? Udah penuh apa yang ingin tanyakan kembali? Yang lain? Boleh? Silakan. Ada? Ya. Nah, kalau enggak nanti saya akan lihat nih partai. Ini partai seru dia, ya. Rubinstein Akiba lawan Alexander ya. Walaupun tahun 26, tapi ini memberikan pelajaran yang sangat bagus untuk kita bagaimana mengembangkan buah dan mematikan lawan. Ya. Kita lihat ya. Jadi webinar ini lengkap, ada teorinya, ada posisi. Iya. Oke, sama kan? Pesertanya banyak. Ya. Nah, ini sini top dia, ya. Pada waktu dia jalan caturnya gajah B4, ya. Jalan kuda D2. Yang dianjurkan secara teori adalah gajah D2. Ya. Jadi bukannya jalan caturnya kuda D2. Nah, langkah awal aja ini secara progres sudah merangsang daripada si hitam. Jadi dia lebih, ini lawannya enggak, ini kata dia enak ditekan dia. Nah, udah ya. Kalau gajah D2 memaksa hitam supaya jalan pilihan mau ngadu apa tidak, ya. Nah, pada waktu jalan di sini Karpov milih dengan jalan gajah dimundurin, gajah ke E7, ya. Jadi di sini udah setengah agak meragukan. Oke, rekada. Nah, ini ya kuncinya kan. Jadi pertanyaannya, kenapa itu ditutupin? Ya, ditutupin gajah diagonal. Bunyi di sini gangguannya. Sempat. Bunyi di sana, sorry. Kalaupun konteksnya kalau ke depan, dia akan menjalankan jalan caturnya bisa C6, bisa C5, pokoknya menyerang habis dan kemudian tetap hitam menguasai di petak E4. Nah, kuncinya itu ya. Kuncinya itu E4 situasi. Jadi kudanya bisa loncat ke depan. Oke. Lanjutkan dia. Nah, A3. Nah, ini pelajarannya. Satu lagi balik dia. Nah, pelajarannya. Ada orang bertanya, kenapa kuda sama gajah nggak ditukar di sini? Nah, pada waktu dalam pembukaan awal, ya, gajah itu lebih berharga daripada kuda karena daya jangkaunya lebih tinggi. Jadi kalau dia tukar dengan kuda, urusannya nggak ada manfaatnya. Kalau dia bidaknya double boleh, maka dalam pembukaan Spanyol apa segala dianjurkan boleh aja. Tapi ini kan nggak ada. Kalau gajah kali kuda kan nggak ada bidak double, makanya gajahnya balik. Ya, B4. Ya, kita lihat dia B4. Nah, inilah pendobraknya, mencatat daripada apapun Queen Pawn ini, ada semua menyerangnya saya menteri. Konteksnya adalah di C5 ya, dan D5. Jadi kedua pihak sudah benar, hanya bagaimana peletakan buahnya gara-gara kuda D2 yang di bawah. Lanjutkan dia B kali C. Ya, oke. Nah, itu yang kurang baik dia nih, ya. Gajahnya hidup lagi, ngancam di F7.
Ya. Ya, kita lihat, perhatikan dia buahnya. Buah putih atau berai, ya dia A3, C4 nggak ada harmonisasi, tapi hitam ada harmonisasi, bagus kan? E5, E6, F7 dan F2 yang menjadi ancaman. Oke, makan. Jam. Nah, inilah prinsip catur ya. Pertama adalah ngancam, balikin dia apa dia. Ya. Balikin kudanya. Nah, di sini kan Anda ini mencatur bukan makan doang, tapi ngancam kedudukan raja. Fungsi utama mencatur adalah mematikan raja lawan. Ya, bukan istilahnya ngambil bidak, tapi istilah caturnya sekak makan ancaman itu yang menjadi prioritas ke raja lawan. Ya, sembari ngancam ke kedudukan raja dan perwira. Ancam ke kedudukan raja menuju skak di F2. Nah, ini dia pertanyaannya. F2 kan jadi yang andalannya untuk diancam. Nah, bagaimana sekarang Alekin mencoba mendongkraknya ini mencatur? Oke, jalan caturnya udah G4, rook B8. Nah, disinilah dia yang kalau paling bagus adalah menteri B6. Langsung dia unggul besar ya. Ada banyak untung dia kalau jalan situ. Nah, notasi daripada analisa itu perlu Anda catat di dalam pinggiran itu. Kita lihat harusnya jalannya dia menteri B6 ya. Dia akan menjalan E3, akan dijawab balas oleh hitam, kuda F2, makan lagi gajah E3, king 2, bishop H6. Rajanya di tengah-tengah dia. Ya. Oke, sekarang dia catur jalan caturnya rook B8 ya. Takut jadi ancam dengan benteng B1, jadi rook B8. B1, D4. Jam. Dia rook kali B7. Kan. Ya rooknya dikasih B7-nya. Ya, tapi dia lupa di sini. Bidak ini akan menjadi promosi. Benteng kali benteng. Ya. Akan lagi. Ya. Ya, udah. Ini pengorbanan dia, ya. D kali C3. Oke, ya. Jadi dia mencatur tetap buahnya di bawah dan hitam unggul banyak daripada untuk promosi menjadi raja. Menjadi perwira, ya. Semuanya ancaman tuh dia, ya. Walaupun gajah beda, tapi raja di tengah. Kan tinggal matinya dia. Jadi bidak B2 itu akan menjadi menang. Ya. Kita lihat di cara endingnya, ya. Gajahnya beda. Jadi Anda berpikiran walaupun gajah beda dalam permainan, jangan dibilang remis. Ya, kalau remis ini tidak ada lagi perwira benteng sama menteri, tinggal gajah ya. Tapi kalau masih ada menteri atau benteng, ya beda gajah itu adalah bisa mati. Ya, nah ini keunggulannya bagaimana bidak B2-nya jadi promosi. Nah, ini cara pengolahan, cara ngolah daripada hitam supaya buah caturnya tidak bergerak nih dia. Sampai terakhir nggak bergerak dia si putih, jalan itu aja udah. Bentengnya di D1 ya jaga ya. Nah, ini dia jalan catur yang salah. Nah, hukumnya gajah D3, harusnya gajahnya F3. Nah, bagaimana Anda menemukan langkahnya di sini ya? Nah, itu adalah jalannya. Ya, raja di tengah-tengah. Ya. Nah, inilah contoh partai walaupun zaman dulu tahun 1926 ya, tapi keakuratannya yang kita ambil adalah bagaimana menyerang daripada posisi raja. Ya, kemudian mengembangkan perwira di sayap menteri. Jadi kalau kita namanya ada kata-kata pembelaan queen gitu, India pembelaan Indian ya, menteri, itu sayap menterinya, pertarungan di sayap menterinya harus difokuskan. Nah, baru nanti kita cari raja. Jadi kalau orang mencatur D4 adalah fokusnya mencaturnya di sayap menteri, rebutannya langkahnya di D5, D4, kemudian baru setelah itu menyerang ke sayap raja. Ya. Jadi memang langkahnya rata-rata cukup panjang, kurang lebih di atas 20 dibanding Anda mencatur bukan king pounds, E4, E5, atau biasanya di bawah 20 banyak yang mati. Baik, kita udah kasih contoh, kasih trap, kasih pembelaan, pembukaan, kasih tip. Ada yang ingin tanyakan, Anda tanyakan. Ya, sebelum saya melangkah kepada pembelaan Alekin, ya Alekin. Ada 40 varian
yang dimainkan dalam pembukaan Queen Indian Event ya, pembelaan ini atau ninjoid ya. Kadang-kadang kita pakai nama orang aja ninjoid ya. Queen Indian kan belum ada nama siapa orang. Kalau ninjoid ada nama orang itu ya. Kadang tanya Queen Indian atau kita melangkah lebih jauh dengan Alakin. Silakan ya. Saya buka, saya kasih waktunya 3 menit. Ya. Jadi tadi gambaran bagannya itu, Queen Indian itu ya ada 7 yang besarnya ya, walaupun variannya itu ada 40. Varian besarnya ada 40 banyak ya. Tapi bagan 7-nya itu yang harus Anda ketahui yang sering dipakai oleh para pemain. Nah, jadi kita kalau baca teori yang besarnya dulu baru yang kecil-kecil. Ya, ini pembelaan adalah nama seorang orang adalah Alexander Alekhine dari Rusia dulu, Moskow, juara dunia dan jenius sekali. Dan ini adalah idola daripada Garry Kasparov. Dan nanti saya akan tampilkan salah satu contoh partainya si Alekhine yang menjadi suatu inspirasi bahwasanya Alekhine ini lebih hebat daripada Garry Kasparov katanya. Kenapa demikian? Karena kenapa demikian? Karena dia bisa mencipta 17 langkah membuka suatu pertarungan dengan korban yang luar biasa pada waktu 19. Wawan, ya, Wawan Tala, Grandmaster cukup sukses mengenai Indian buat kita, siapa saja supaya kami bisa jadi panutan. Nah, tadi sudah bilang ya, yang pertama adalah Magnus Carlsen, ya. Magnus Carlsen Anda catat itu dia. Yang kedua Bobby Fischer, dan ketiga Garry Kasparov, ya. Dan termasuk juga Karpov, ya. Walaupun pada waktu Kasparov kalah 1, tapi dia paling ahli dia mencatur dengan ninjoid atau Indian. Jadi ada 4 orang itu. Anda cari di ChessBase. 4 orang itu, zaman yang sekarang adalah Magnus, yang sebelumnya Bobby Fischer, kemudian Anatoly Karpov, dan terakhir adalah Garry Kasparov. Ada 4 orang ya. Ya, Alexander Alekhine, ya dari Rusia, tahun lahirnya Oktober, 31 Oktober 1892, ya, belajar caturnya umur 7 tahun. Umur 7 tahun dan dia IQ-nya di atas rata-rata. Ya, Alexander dan menemukan atau menciptakan pembelaan Alekhine. Nah, dia ini unik dia nih. Alekhine ini kalahnya pada waktu kejuaraan dunia lawan Ewe, Grandmaster Profesor Ewe dari Nederland, Belanda, gara-gara pembelaan yang dibuat sendiri, ya. Jadi Ewe pada waktu 2 babak terakhir lawan Alekhine kejuaraan dunia, dia menjalankan caturnya pada waktu Alekhine jalan caturnya E4, Ewe jawabnya ke B6. Apa yang ekspresi apa yang bisa tergambar pada waktu Alekhine? Alekhine itu marah, dia marah dan dia aja nggak jawab-jawab karena mungkin dia dalam hatinya ini juga sama yang ngeledek, ini bukan dari saya, kenapa lawan saya sendiri, ya kan? Nah, dari situlah justru Ewe memenangkan pertarungannya dengan Alekhine dengan skor tipis, ya, hanya beda 1 dengan Ewe, jadi skornya adalah 15,5, 14,5, Ewe yang menang. Ya, salah satu yang menang itu pembelaan Alekhine, ya. Buku panduan tadi ada bukuan ya. Kita lanjutkan. Oke, pembelaan Alekhine ini ada yang modern, ya, adalah loncatan E4, F6, L5 masuk. Nah, ini modern ya. Nah, ini pembukaan modern ini dikenal juga namanya Karpov system, ya. Dia akan menunjukkan hanya 2 bidak. Ya, tapi ada juga yang nanti 4 bidak, tapi kalau Anatoly Karpov karena dia suka main caturnya posisional, dia akan main caturnya 2 bidak aja dengan jalan catur udah F3. Nah, ini dengan 3 bidak sekarang, ya, 3 bidak. Maka, nah ini yang sedang populer adalah sekarang ini exchange varian, ya, yang sedang populer di sini exchange varian dengan jalan caturnya dia dorong 3 bidaknya E, D, dan C4. Dan kemudian pada waktu D6 dipukul. Nah, di sini ada karakter, ya, hitam tinggal pilih. Kalau dia pilihnya C kali D, ya, C kali D, tandanya ini caturnya ini termasuk daripada posisional agresif untuk menyerang.
Tapi kalau E kali D itu simetris, hanya disebut dengan permainan seimbang dan biasanya banyak kubis. Dan sekarang yang sering menonjol adalah dengan C kali D. Jadi E kali D6, C kali D6. Nah ini varian 4 bidak. Ya. Dulu pada waktu zaman-zaman abad 19 awal, jalan 4 bidak ini ditakutkan. Kenapa? Dia menyerangnya sampai merajalela. Tapi setelah udah ada kuncinya, nah ini 4 bidak ini nggak begitu populer lagi karena terlalu bahaya kedudukan raja lawannya putih, ya, tengah-tengah. Dan hitam bisa main catur rokade pendek dan juga bisa rokade panjang, ya, dengan jalan catur E kali D, kemudian F kali D, ya, kode C6, gajah E3, gajah F5. Kemudian menteri D7, kode F3, E6, rokade panjang. Jadi hitam punya serangan bisa ke kiri, bisa ke kanan kalau pada waktu 4 bidak. Ya. Dan ini udah nggak populer sekali, tapi yang tadi yang populer, satu sistem Karpov dengan 2 bidak, yang kedua dengan 3 bidak exchange. Ya, tukaran. Baik, varian daripada Alekhine ini ada 30 banyaknya, ya. Ya, 30 daripada pembukaan Alekhine, macam-macamnya ada 30 varian. Ada yang namanya modern, exchange, dan 4 bidak. Nah, itulah yang utama dari pembelaan Alekhine dengan berbagai macam variasi, ada 30 varian. Tapi yang utama sekali tadi, ya. Jadi kalau misalnya kita catat ya, yang exchange yang sekarang sedang tren ya, E4 ke D6. Ya. E4 ke D6 dan caturnya E4 ke D6 E5. Ya. Nah, ini mainland utama ya. Jadi ada juga yang tidak mainland utama, si hitam, si putih jalannya kuda C3. Dia akan terjadi nanti pembelaan model Skandi. Oke. Ya, ini utama. E5 inilah Alekhine-nya. Tapi ada juga orang putih jalan caturnya di sini kuda C3. Bukan jalan E5. Bagaimana sekarang hitam kalau misalnya kita ketemu dia jalan tidak E5, kuda C3. Putih harus konsisten, hitam harus konsisten. Patokannya adalah penekanan langsung di E4 dengan jalan D5. Itu jalan harus begitu. Ya. Nah, itulah konsistennya, jalan caturnya. D5, jalan caturnya D5, oke, jalan D5, jalan caturnya. Hitam jalan caturnya D5. Nah, di sini kalau menjadikan daripada pembelaan sistem Alekhine jadi Skandi, putih akan jalan E kali D. Ya. E kali D, udah kali D. Nah, jadi Skandinavia ya modalnya. Ya, tidak ada menguntungkan bagi seorang pemain putih. Ya, rugilah ya. Jadi biasanya akan jalan, dia tidak akan jalan pukul begini. Dia akan jalan modelnya antara maju ya E5 atau dia jalan caturnya. Kalau ya dengan jalan itu balikin lagi dia udah C3 ya. D5. Ya, jadi jawabnya daripada si putih ya dibanding dia makan ya E5. Nah, itu yang dianjurkan dalam pembelaan Alekhine E5. Nah, di sini ya dalam literatur catur Alekhine defense ya jalannya ini adalah si hitam, yang jalan caturnya adalah D4. Nah, literaturnya nih ya. D4 ini kita lihat secara originalnya E kali F6 D kali C3 F kali G7 D kali C kali D2. Sekarang. Nah, ini dia literatur aslinya. Dan ini menjurus permainan seimbang, equal ya. Bisa dengan menteri diadu atau dengan gajah. Banyak yang dilakukan adalah dengan menteri kali D2, menteri kali menteri, gajah kali menteri, gajah kali G2, satu rokade pendek, satu rokade panjang. Ya. Makan lagi, gajah kali G7, rokade panjang. Yang ini rokade pendek. Ya. Nah, itu ya rugilah ya pemain caturnya si pemain putih. Oke, sekarang kita balik dari pembukaan tadi kalau E5. Jalan di kuda C3, balik naik kuda C3. Kuda C3 alternatif jalan yang lain kuda C3 di jalan D5, E5 ya.
Nah ini dia ya. Ini bisa dialihkan jadi namanya pembelaan Prancis dengan jalan caturnya. Kuda G-nya itu mundurnya adalah ke G8. Nah jadilah Prancis nih. Kuda F ke G8. Nah, jadi Prancis D4, E6. Nah dia varian Prancis. Varian Nimzoid ya. Prancis kan. Nah itulah gunanya kalau kita punya teori catur. Pembukaan catur itu bisa dibulak-balik pada waktu di bawah langkah ke-6 ini bisa dibulak-balik mau pembukaan dari Kingston attack menjadi karokan jadi Kingston attack dan lain-lain. Nah, jadi ya dari pembelaan Alakin menjadinya jadi Prancis namanya. Ya. Ini posisi Prancis. Ya. Balik ke asal mula. Jadi yang paling sekarang sedang sering dimainkan adalah model Alakin asli, kuda F6, jalan E5, kuda D5, D4, D6, C4, kuda B6, E kali D. Nah, ini varian 3 bidak ini, varian exchange, tukar, E kali D, C kali D. Nah ini yang sedang populer dijalankan oleh pemain catur putih dan juga pemain catur hitam. Pada waktu exchange di sini dia makannya bukan pakai E, tapi pakai C. Jadi semua tarungannya adalah di sentrum di E5, D5 dan D4. Dilanjutkan kuda C3, G6, ya gajah E3, gajah G7, B3, rokade, benteng C1. Ini yang sedang tren, sedang mencatur untuk si putih maupun hitam. Alakin ya, ini adalah modelnya dengan varian B3, C4, D4 dan akan menyerang di sentrum utama adalah di D5 dan E5. Dengan nanti komposisinya kita lihat nih, kuncinya dia. Kalau si hitam jalan caturnya dengan kuda C6, nah ini kuncinya aja ya. C6 masuk D5. Diancam ya, jangan ditunggu kalau Anda jalan catur salah, misalnya yang salah nih ya, yang kurang baiknya ada. Dia jalan caturnya di sini adalah kuda F3. Nah, itu kurang bagus. Kenapa demikian kurang bagus? Dia jawab lawannya, gajahnya bisa dipin ke G4. Nah, diancaman tuh di G4. Ya. Nah, nanti dilanjutkan dia jalan caturnya gajah 2 ya. Jadi nggak bagus ya. Oke, kemudian kalau dia jalan catur yang paling terbaik dan dianjurkan oleh teori catur ya adalah main caturnya bukan kuda F3. Jadi kuda F3 bisa ditanda tanya, tanda seru, meragukan. Pada waktu langkah di sini jawabnya bukan kuda F3 adalah D5. Nah, itulah kuncinya. Ya. Jalan caturnya D5. D kan? Ya kuda ke E5. Nah, itu udah ya. Nah, sekarang secara literatur caturnya, teoritis, repertuarnya, kan dia mah kuda G4. Ya, jaganya kedua. Satu dengan H3, satu dengan gajah 2. Nah, itu yang mudah ya. Dengan satu pertama H3 atau jalan caturnya gajah 2. Ya, nanti komposisinya Menteri D2 dilanjutkan misalnya dia mau diadu atau tidak di gajah H6 atau dia langsung ancam dengan F4, kuda F3, gajah E2. Jadi tengahnya itu semuanya dikuasai oleh putih dan ada kondisi yang kurang baik di sayap Menteri Hitam. Kuda B6 itu kakinya nggak ada, ya itu yang jadi masalah. Kaki kuda itu nggak ada dan kemudian dia hanya loncat-loncat sama di petak cuma D7, C8. Kemudian gajah C8 itu setelah dia jalan putih H3, ya berhenti dia. Ya, nggak ada fungsi dia. Ya, gajahnya sebenarnya fungsinya taruhnya D7 sama F5, nggak ada suatu serangan, jadi kosong aja, kosong udara, hampa udara. Nah, putih dengan komposisi nantinya kuda F3, gajah E2, Menteri D2, rokade. Dia banyak macam. Gajah bisa ditukar di H6, bisa masuk di tadi di kuda D4. Nah, bidak yang di E7 nanti yang jadi sasaran daripada permainan putih. Ya.
Tapi yang utama sekali pergerakan buah daripada hitam akan lambat. Oke, ini daripada yang mencaturnya 3 bidang exchange ya. Yang satu lagi, nah sekarang ada cara yang dibuat oleh catur ya. Grandmaster inisiatif kreatif ya. Bagaimana menghadapi kalau pakai varian Karpov. Nah ini yang ya jalan caturnya M4 kuda F6 L5. Dorong masuk kuda D5 ya, D4 D6. Kuda F3. Nah, ini sini kan. Nah, ini Karpov sistem. Jadi Karpov ini dengan catur 2 bidang aja, E dan D, E5 dan D4. Aronian mengeluarkan senjatanya bukan jalan caturnya gajah G4, tapi di jalan caturnya dengan G6. Nah, itulah dia repertoire suatu pembelaan dijalankan oleh Grandmaster. Aronian jalan caturnya adalah gajah, nantinya manuver ke G7. Ya, nanti setelah itu baru dipantek ke gajah G4. Jadi jawabnya bukan langsung gajah G4, tapi dikeluarkan dulu gajahnya dengan F8 ke G7 via cetung. Selama ini kalau main catur lawan sistem Karpov, gajah C8-nya itu ditukar di G4, nanti gajahnya ke G7. Tampaknya dalam permainan secara realnya kurang baik untuk perkembangan penekanan kepada petak sentrum D4. Ya. Karpov sistem yang diberikan oleh khususnya Anatoly Karpov, dan ini sangat jago sekali. Nah, sekarang tapi di pemecahannya dikeluarkanlah itu jalan dengan G6 dan tidak jalan dengan gajah G4. Dan ada satu yang unik daripada Grandmaster Alekhine ini, dan ini bisa Anda jadi catatan tersendiri untuk pembela Alekhine, Alexander Alekhine, adalah dia mencatur ya, selalu menyisakan gajah, kuda 2 itu tidak akan ditukar dan dia akan buang satu gajah ya. Gajah mana yang akan dibuang oleh si apa aja ditukar ya. Itulah ciri khas daripada Alexander Alekhine. Kalau mencatur, dia mencaturnya selalu perwira gajahnya dibuang, baik megang putih maupun megang hitam. Kalau megang putih, dia akan menghilangkan tuh gajah petak hitam. Secepatnya diadu sama dia. Dia nggak peduli mau ada double, bidak apa tidak, dia akan begitu. Itulah karakter ya. Jadi semua pencatur punya karakter. Nah, Alexander Alekhine ini punya karakter selalu mencaturnya menyisakan 2 kuda plus gajah ya, gajah yang petak putih untuk menyerang gajah. Nah, juga kalau megang putih dia begitu, jadi gajahnya satu aja dia. Oke, itulah Alekhine. Alexander Alekhine, ya Alexander Alekhine ini super jenius. Nanti kita ada lihat partainya. Nah, Shot lawan Timan. Nah, Shot lawan Timan ini beda lagi dia. Dia ini ahli gajah, ya. Gajah 2 jadi Trisula. Dia lebih berarti daripada menteri kata dia. Ya. Shot dari Inggris melawan Timan dan Timan Netherlands. 02630 itu rating ya pada waktu Tilburg. Oke, nah ini dia. Kita lihat ke partainya dia. G6, ini dia. Kita lihat perubahannya sampai mana. Benar, nah Shot udah mulai jalan caturnya. Nah dia nih sini ya. Nah ini suatu keterangan tuh dia. Menteri E2 ya. Catur taruh gitu. Balik. Jadi pada waktu langkah di sini ya. Jalan caturnya dengan Menteri E2 itu salah satu repertoire. Nah, biasanya pada waktu di sini yang dilakukan oleh putih adalah E kali D6, kemudian H3. Dia akan makan lagi dengan C kali D, ya, di jalan caturnya dengan H3. Ini repertoirnya dia nih, ya, Menteri E2. Udah C6, kanan di D4, E5, blokade. Ada, dia H3. Nah, lihat, perhatikan. Jadi pinnya itu dihilangin dulu ya, jangan aja masuk ke G4. Serang saya menteri dengan A5 untuk penekanan daripada 4. Ya, tahan. Akan makan. Ciman ya. Sesuai dengan. Kita lihat dia lubangnya dia.
Nah, di mana lubang serangannya itu tetap aja dia semuanya sentrumnya di tengah dulu main caturnya. Ya. Dan ini pada waktu dia main tahun itu adalah jagonya mereka berdua di negara itu. Nah. Ya, itu kalau garis biru adalah lajur yang dikuasai. Kita lihat dia nanti bagaimana si putih ya ngobrak-abrik daripada pertahanan kedudukan raja di G8 yang hanya gajah dibantu. Sederhana buahnya ya. Kelihatannya enak dihitam ya, tapi dia buahnya di bawah. Nah, ini ada luar biasanya. Nanti dia rajanya membantu menyerang untuk kanan daripada hitam. Kan, semua kan? Nah, dia stop sampai sini dia ya. Jadi Grandmaster ada nama catur Igor Smirnov sekarang pelatih yang sangat ternama. Ya. Dia selalu menekankan bagaimana Anda mau menjalankan dua kastel, dia bilang itu bisa berdempetan atau berdobel. Dan itu Anda akan istilahnya unggul dalam permainan. Nah, ini udah double kan? Di lajur D memegang putih. Ya. Sekarang kita jalan ya buat caturnya ya, jalan gajah itu. Ya. Nah, inilah tipnya. Kalau Anda dalam serangan jangan banyak ngadu, ya, jangan banyak tukar perwira, khususnya berat, gajah, benteng, orang jadu jangan, ya. Anda sebagai lawan yang tertekan, boleh caranya adalah jadu sebanyak-banyaknya, dan tekanannya hilang. Ya, yang pertama dihancurkan adalah pengaduan di gajah G7. Jadi titik serang daripada si putih nanti bagaimana meruntuhkan dari pertahanan lawan, gajah G7 harus ditukar baik dengan gajah kita maupun dengan perwira kuda. Kalau terpaksa juga dengan perwira benteng pun juga nggak apa-apa selama rajanya masih di dalam arena peta hitam, itu bisa dimatikan dengan varian gajah F6 dan mati di G7. Jadi gajah G7 itu yang harus dihilangkan. Nah, di sini sudah tercapai cita-citanya putih, hanya ya gajah makan ya gajah kali G7. Nah, pertahanannya habis itu dia hitam karena diadu gajahnya ya, gajahnya diadu daripada putih. Nah, dia mematikan adalah di mana, di peta K7 dan di F6. Nah, lubangnya itu di F6 itu dia untuk menuju kepada H8. Nah, ya hingga 8. Nah, kita lihat ya, ini dibikin sukswang oleh si putih, nigel shot, antiman. Nah, saya sudah lihat ini partainya sekian tahun yang lalu, saya perhatikan luar biasa. Matinya itu rajanya maju ke depan ya, F6 tinggal 8 dan kami itu nggak bisa jalan. Kita ini kadang bisa dijalanin ya. Satu, menterinya mati nggak bisa ke depan, ya andai pun ke depan, menteri kali 4, dia akan sukswang, dia makan si putihnya benteng kali C7, double lagi, mati ya. Dan ini sentral matinya adalah tuh di G7. Nah, sekarang bagaimana sampai ke G7? Apa yang bisa nopang ya? Nah, di sini cuma bisanya adalah dengan raja. Jadi rajanya ini bermanuver jalan kaki. Nah, dia nih. Ini luar biasa partainya ya. Nah, baru kali ini pada waktu itu kejadiannya raja dimatikan oleh serangan raja. Nah, dia raja H2, raja G3, raja F4, raja G5 dan masuk raja 6 mati di G7. Nah, ini semua posisinya sukswang baik hitam maupun putih. Jadi hitam bisa jalan benteng doang, menteri tidak bisa dijalankan, dan kudanya itu sangat kuat sekali, tidak bisa dijalankan, tapi mencengkram daripada serangan balasan hitam di G2. Ya, coba aja kita perhatikan. Terus rajanya naik ke G3, rajanya F4, ya. Ya. Pada waktu itu ada saya baca tulisannya, wawancaranya ini. Apakah Anda tadi memikirkan apa itu peradaban? Saya terinspirasi pada waktu abad 18 adalah namanya Paul Anderson. Paul Anderson ini raja komunis zaman dulu, ya. Dia nyerang itu kadang-kala pakai raja. Nah, ini saya pikir-pikir ini raja bisa dimatikan sama raja lawan saja nih. Nah, itu kan dia terinspirasi, makanya dia jalan caturnya
raja dari G1 bermanuver 4 langkah, A2, G3, F4, G5, dan terakhir K6. Nah, itu matinya di G7. Nah, itu inspirasinya dari ya, jadi Anda kalau lagi baca partai, lihat caranya. Bapak kasih ya, King G5 mati ya. Jadi oke, bukan oleh besar Boris Pasti. Pembelaan Alakin ini unik dia. Pembelaan Alakin dan pembelaan Reti, pembukaan Reti itu unik. Dia keluar biasanya pada waktu di lomba dan pada saat babak-babak penentuan. Jadi Ewe, Spassky, Fischer menangnya dengan pembelaan Alakin. Yang dimainkan tuh jarang, di kategori mainnya mungkin hanya 1%, hanya berapa partai, tapi dia akan muncul pada waktu di lomba. Fischer juara dunia pada waktu lawan Spassky, penentuannya adalah dia lawan empatnya si Spassky dengan Alakin, dan juga Ewe menang dengan Alakinnya sendiri dengan pembelaan Alakin. Nah, jadi Anda, kalau saran saya, kalau misalnya untuk menjadi senjata terakhir untuk dalam kejutan lawan, kuasailah pembelaan Alakin ini, karena dia banyak variasinya yang orang belum tahu sampai sedemikian jauh ya. Kita lihat Boris Spassky melawan Fischer pada waktu kejuaraan dunia ya. Pada waktu kejuaraan dunia dia jalan caturnya Fischer E4 udah 6 ya. Nah, itu jarang sekali ya, langka sekali Fischer main catur. Dia selama ini kan jagonya dengan sisilan Nedorf ya. Nggak ada lawan tuh dia. Nah, makanya udah 6 pada waktu kejuaraan dunia mereka yang E4 udah 6. Nah, itu ada tuh kata-kata secara psikologis ya, ini bahasa Jerman ya analisanya. Secara psikologis membuat kejutan kepada Spassky yang selama ini jalan caturnya C5 di jalan kuda. Oke, terus kita lihat jalannya. Ya, nah, ini dia up sama di sini ya. Nah, sama di sini dia Fischer Spassky ini dia satu rumpun dengan Karpov. Karena memang guru besarnya daripada di Rusia pada waktu itu adalah Michael Botvinnik ya, makanya ada sekolah catur Michael Botvinnik, dan juga Michael Botvinnik adalah guru besar dan bapak catur daripada Rusia ya, dan dia selalu mengajarkan varian 2 kuda kalau melawan pembelaan Alakin ya, dengan kuda F3. Dicontohkan lanjutannya adalah oleh Karpov. Jadi jawabannya yang lebih baik daripada gajah G4 adalah G6. Ya, G6, gajah C4, gajah C4, kuda B6. Nah, kalau ala Karpov ini dia lebih senangnya taruh gajahnya di E2, ya. Tapi ini kali ini sistemnya Solzhenitsyn di jalan caturnya gajah C4, gajah G7, kemudian kuda D2. Kuda D2 ada ya. Jadi ada ciri khususnya baik putih maupun hitam ya. Jadi adalah dengan jalan caturnya tekanan di sayap menterinya dengan A5. Nah, inilah uniknya. Bobby Fischer adalah menjalankan langkahnya bukan caturnya jalan kuda C6, jalan caturnya kuda A6. Nah, inilah dia kelebihannya seorang grandmaster ya. Saya bilang kalau misalnya kita ingin menguasai dalam pertempuran, Anda harus punya repertoire dari suatu pembukaan. Nah, paling kurang secara teoritisnya udah sampai di 14 langkah. Anda harus kuasai repertoire dari suatu pembukaan, ya bisa langkah ke-10, bisa langkah ke-11 atau langkah ke-15. Ini besar repertoire pembukaannya udah 6 ya. Udah 6. Jalan caturnya untuk menekan daripada gajah B3 dengan taruh kudanya di C5 atau bisa juga manuver di B4. Maka ada C6 jam, ya kan? Jelas dia. Nah, kan? Kenapa bisa jalan caturnya bagus begitu? Dia jalan kuda 6 kuda ini. Ancaman itu jelas A4 gitu, ya. Jadi udah di riset dan udah dipelajari bahwasanya jalan catur dengan A4 itu kurang bagus dibanding dengan A3. Ya. Jadi dengan jalan menteri L8 itu ancamannya di A4 banyak sekali ya. Kuda E4 maju ya kan.
Nah, itulah kelebihan yang lebih besar dalam berapa langkah udah unggul satu bidak. Ya, rupiah 1. Oke, jalan. Nah, ya. Cap, sekarang menang satu bidak ini dia. Nah, sekarang bagaimana Anda menang satu bidak? Caranya supaya caturnya cepat selesai. Yang pertama pengaduan, ya pengaduan. Ya, hanap, ya kan, gajahnya keluar untuk diadu dan santulnya pengembangan. Ya, jalan ke-4, makan hanya pengalihan aja karena sayang gajahnya. Nah, antara kejuaraan dua mereka ini adalah mereka punya karakter yang hampir sama, seorang penyerang, kedua belah pihak penyerang, ya, baik Boris Spassky maupun daripada Fischer. Sekarang track record-nya pertarungan mereka ini lebih banyak menangkan lebih banyak yang menang Bobby Fischer walaupun presentasi kecil, ya, dibandingkan lawan Michael Tal lebih banyak menangkan dari Fischer pada waktu sebelum mereka bisa juara dunia. Ya, nah ini agresif daripada seorang pemain catur Spassky, ya. Dia buat caturnya di sayap raja, depan raja, dia berani dimajukan F4, G4, H4. Ya, ini adalah sistem Keres, ya. Paul Keres, dia itu pecatur yang sangat legendaris, tapi sayangnya nggak pernah juara dunia, selalu kalah di seri 2 kali juara dunia. Jadi dia runner up dunia seperti Kosnoy. Wah, caturnya keras, ya. Ya, nah ini ya, balikin dulu sini. Nah, pada waktu sini, ya. Nah, inilah catur. Saya bilang kalau kita udah menang satu bidak, ya menang satu bidak, kemudian usahakan adu besar-besaran. Nah, dalam sini adu besar-besaran apa ya? Menterinya diadu lebih utama. Nah, ini kan ada kesempatan. Menteri kali D6, akan lagi gajah kali gajah. Ya kan diadu, ya. Jadi tekanannya habis. Nah, ini yang menangnya nanti bidak A-nya yang bukan menang. Ya, akan promosi dia bidaknya. Kan menang satu bidak dia. Ya. Lanjutkannya B kali C3, F6. Ya, serang habis. Saya bisa menyerang dong situ kan. So, ya. Nah, ini bidak A-nya yang bikin menang, ya. Nah, inilah Anda untuk pengalaman, kalau main caturnya walaupun gajah beda, ya, jangan ditukar semua tuh benteng 2, ya. Satu aja tukar, kemudian nanti dia ending benteng dengan kemenangan satu bidak. Nah, ini tinggal pengolahan bagaimana A4 menjadi promosi, Raja F1, ya, untuk dijadikan kepada promosi di A1. Dan jam dia K8, terusnya jalan caturnya yang satu balik, ya. Kenapa itu benteng dikasih? Kan begitu pertanyaan, ya. Yang pertama, ya, dengan benteng K8 ini, ya, ini kata pun dimakan, ya, buat catur benteng ini nggak bisa jalan ke depan karena semua udah diblok dengan bidaknya B5, C5, gajah D5. Ya, jadi jalannya Fischer berani aja di jalan caturnya Raja Rook A. Ya, rasa dia jalan caturnya gambarnya beda. Nah, dimakan. Nah, itu dia manuvernya dia, jalan caturnya dia mau maju nih D7. Ya, tapi nggak ada apa-apanya udah. Terus jalan caturnya 3, Rook F4, ya. Menahan dong dia nih, ya. 2, C4, kan. 7. Nah, ini hanya masalah waktu aja dia. Nah, itulah hebatnya B5, C5, gajah D5. Ya. Ya. Kalau menang kan, ini kan cuma seni-seni sana. Ini harus hati-hati dia bisa apa draw dia remis. Nah, tapi ini jalannya bagaimana cara memenangkannya? Duanya itu akan jadi.
kemenangannya seorang pecatur Grandmaster Bobby Fischer. Ya. Saya menterinya dengan mempromosikan bidaknya A2, B4, C4. Ya, bidak 5 lawan bidak 1 plus gajah. Dan inilah main catur itu tempo, ya. Jadi tempo udah diatur sedemikian rupa oleh si hitam, ya. Dengan ada bidak di A2 dan H2, itu jadi kondisinya serba repot si putihnya, ya. Dimakan A2 jadi A1, ya. Dimakan H2 jadi A1 promosi, ya. Jadi 4 bidak ini bisa digoyang-goyang di lajur A2 dan ya, itu kan menang tuh dia. Ya, dan terusannya dia kan nggak bisa jalan, dia catutnya orang jalan cuma benteng doang, ya, ninggalin mati. Dan ini kelihatannya juga benteng ke-8 kita kan mati ya sementara, tapi 4 bidak ini untuk lawan satu benteng ada kemungkinan bisa menang. Kalau hanya 3 bidak justru kalah, ya. Kalau misal tidak ada bidak di F, kita bisa kalah, tapi karena ada gangguan di bidak F, nah itu dia menang itu. Oke, sampai sini kita sudah sampaikan daripada pada varian-varian Alekin event, ya. Variannya ada 30, kemudian bagan yang nomor satunya itu ada 4, bagan utamanya. Dan ini adalah unik sekali. Dan ini dipakai oleh para juara dunia dalam turnamen-turnamen khususnya dalam lomba, ya. Jadi kalau Anda misalnya pertanyaan begini, Pak, saya selalu mencatur lawan spek itu kalah mulu, saya bukan kayak misalnya sesuai. Ya cobalah pembelaan Alvin, ya. Jadi Anda bisa menginspirasi Ewe sama Bobby Fischer dalam prakteknya itu mungkin dia main hanya nggak lebih dari 5 partai, tapi dalam kejuaraan dunia mereka berani memainkan dan itulah jalur mereka jadi juara dunia. Ada Norasa Ferdiana, ya, ada muncul. Ada Adin Aliska, ada Bintang Luar Juardi. Mana yang mau tanya? Silahkan dipencet itunya tombolnya. Aman, Pak. Ya, jadi catur interaktif webinar kita ini lain daripada yang biasanya. Kita ini ada saling tanya jawab, ya. Bisa juga Anda nanya, bisa juga saya nanya, ya. Biar satu sama lain saling mengisi apa sih kekurangan dan istilahnya repertoire itu akan datangnya. Pak Wantala. Iya, Pak. Anda nanya apa? Anda pengalaman kemarin mungkin kejuaraan di Korpi, ada yang mau ditanya varian Queen Indian atau varian Alekin, ya. Yang penting paham dulu dia nih, ya. Coba beberapa pakai yang udah ada, Pak. Nah ya, saya udah bikin webinarnya itu ada 21 halaman, ada partanya 10. Nah, Anda perhatikan dia, ya. Nah, itu dia pembelaan Alekin, nah, boleh itu dia. Ya, jadi itu harus yakin, ya. Kalau Anda pakai pembelaan Alekin, yakin aja. Ewe sama Fischer aja jarang main, tapi dipakai dalam kejuaraan perebutan kejuaraan dunia. Ya, jadi pakai dengan pembelaan Alekin. Jangan kita hanya main tahu Sicilian, Arakan atau Spanyol atau Prancis. Queen, ada nih cara nih. Ada suatu pembelaan putih. Apapun jalannya dilakukan oleh pembelaan Alekin, Karokan, Sicilian atau Prancis, dia pakai King's Indian Attack, ya. Nah, ini dia modelnya nih, ya. Nah, untuk putih ya, untuk putih doang nih, ya. E4 udah 6. Nah, jangan D3 aja dia. Kalau misalnya dia putihnya takut kebingungan dari arah, dia pakai pembukaan King's Indian Attack. Ya, dia jalan caturnya D5. Kita maksa kan D5. Nah, putih jalannya udah D2. Nah, jadi lain nama King's Indian Attack. Ya, jalan nanti variannya mau dia jalan E5, bisa jalan E5, kuda F3. Kuda C6, G3. Jadilah King's Indian Attack dari pembelaan Alekin, ya. Nah, jadi pembelaan
King's Indian Attack ini dengan M4 D3, kuda D2, kuda F3, gajah G2 bisa melawan Karokan, bisa melawan Sicilian, bisa melawan Prancis, bisa melawan Alakin, ya. Nah, tapi ini buahnya pasif putih, ya, pasif dalam arti ya hanya bertahan-tahan aja, dan ini juga untuk menghasilkan menang agak susah, lambat ya. Sayanglah sebagai pemain putih. Tapi kalau Anda ingin takut suatu pembelaannya kurang tahu, pakailah King's Indian Attack, ya. Oke, Prabowo, Queen. Yang lain ada? Adit? Kalau tadi pembukaan Alekin tadi Pak, kalau untuk pegang item prospeknya gimana Pak? Yang mana dia? Jalannya apa? M4, Yang F6. M4 sudah F6. Ya, balik M4 ke F6 terus? Ya itu kalau untuk hitam, untuk pegang hitam. M4, Ya, F6. kalau misal Nah, kamu nanya M4. apa? Nah, terus? Nah, ini kalau untuk megang hitam, misal megang hitam kayak begini, itu peluangnya nantinya bagaimana Pak? Ya bagus lah kalau kamu menguasai dari suatu pembelaan secara teoritisnya dengan 30 variannya, ahli, ya menang, ya. Apapun lawannya apa, dia mau jalan variannya, mau variannya E5, mau variannya kuda C3, mau varian kuda D2, tahu. Yang penting kamu nih repertoire openingnya di modern chess opening yang jilid 15 ada ensiklopedia. Ya kamu tahu 14 angka urutannya, ya. Jadi kalau ada jawab dia pada waktu L5, jawabnya adalah kuda D5, jangan kuda M4. Nah, itu kan teorinya secara urutan. Ya, Pak. Dalam bagian utamanya, 4 bagian utama, mungkin tahu D4, nah, ini utama-utama nih D6. Nah itu dia teori catur, ya. Nah jangan kamu ngarang-ngarang di sini. Kalau kamu jalan caturnya E6, ya buahnya di bawah. Ya, jadi urutannya secara benar, ya. Langkah ketiga di sini bukan jalannya E6, tapi D6. Nah, itu dia urutannya di buku MC itu diurut, ya. Nah, jangan dikarang-karang. Ada jalan catur main catur B6, dan jalan caturnya E6, D6 kuncinya. Jadi Prabowo itu jawabannya sangat simpel sekali dan istilahnya, tapi itu sangat berat dijalankan kalau kita belajarnya harus dengan tekun itu teorinya. Ya dicatat dalam satu bukunya. Ya. Makasih Pak. Ya, oke. Oke, makasih Pak. Dadang tanya lagi. Masuk, D5 benar. Nah, ini korban. Nah, ini gambit ya. Kita lihat gambitnya. D3. Nah, inilah salahnya si pemain catur ya. Dia tetap mempertahankan itu, dia harus mencaturnya, harusnya mempertahankan dan menjalankan rajanya supaya tepat ada. Mati itu dia korban. Nah, mati kan? Korban menteri dia. Mirip kan dengan varian M4 L5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Yang korban menteri di G1. Ya. Udah. Kita akan lanjutkan kepada puzzle problemat ya. Dan ini hadiahnya ada 5 ya. Hadiahnya 50.000 per puzzle ya. Dan kemudian waktunya dibatasi nih. Kalau misalnya Anda nggak bisa waktunya 2 menit ngejawab, kita ganti ya. Tapi jangan pakai curang ya, pakai engine ya. Karena kita kepastian. Oke, ya. Saudara-saudara, kita masuki puzzle, dan puzzle sekarang ini ada sumbangan dari penggemar catur kita, penggemar daripada webinar ini adalah Bapak Irfan ya. Ada 5 puzzle yang dikasih masing-masing 50, dan siapa yang cepat ditulis ya. Ditulis nanti jangan diomong, di chat ya, di chat hasilnya. Pak Irfan udah ada masuk ya gambarnya. Halo. Jalan di jalan. Jalan ya. Adit jalan kuda C6. Ya. C6. Ruk kali D1. Ruk kali D7. Banyak. Kuda C6. Hah? Oke, ya. Jawabnya adalah NC6. Ya. Adit ya, Aditya Arfan.
Jadi master, wah juara nasional 20 tahun, wah, hebat terus. Iya. Juara 20 tahun ya. Kemarin lolos dia tim. Oke, selesai. Nomor 1 Aditya. Ya. Ya. Nomor 1. Astian Dana terlambat ya. Setelah kedua. Nah, Astian Dana kedua, jadi nggak berlaku Pak. Yang menang satu aja ya. Jalan. Ya. Oke, yang kedua. Lengkap, yang lengkap. Gilbert yang lengkap, Gilbert. Gilbert, nggak boleh satu langkah doang ya. Kalau dia nggak jawaban sana, Oke. gitu loh ya. Menteri G7. Roy, jangan begitu doang ya. Kayak tadi Adit udah senam, lu satu penjaga senam, nah gitu loh. Ya, tapi dia Gilbert. Dia lengkapin. Kali G7, kali G7. Ya, Gilbert kedua. Ya, Gilbert. Nah, itu kita jawab Gilbert. Ya, lengkap. Ya, Pak. Itu benar. Kan? Kan? Nah, Oke, luar biasa ya. luar biasa. Mati. Nah, jawabannya salah. Astian Dana, Look 8, Queen D6, King G8, Knight E7, King F8. Astian, nomor 3, Astian. Jago tuh ya. Mati sama kuda ya. Nah, jalan tuh lihat urutannya lihat nih. Skak, makan. Skak, geser. Skak. Nah, paksa ya kan. Nah, kalau misalnya dia jalan caturnya makan, berarti dia 8. Skak, paksa. Ya, double skak. Skak lagi. Nah, dia mati. Nah, itu luar biasa ya. Smoothed mate. Ini gimana? Gak ada yang jawab ini. Benteng kali salaman. Saya buka satu menit lagi. Ya. Ayo. Ngarang sendiri ya. Iya, sendiri mati ya. Benteng. Cek. Lu makannya apa sih, Dit? Nggak bisa. Nggak ada. Di sini nggak ada. Bukan pribadi itu kita itu. Ayo, masih dibuka. Yang benteng kali 8. Arjuna kan privat. Iya, nggak apa-apa. Emang udah nih? Untuk 8 Queen kali D7 juga sama. Tadi Sama ya. itu kalau di itu ya mati semua. Kalau dimakan benteng kali 8-nya nggak ada ini jawabannya. Belum ada yang benar. Ini Masih salah. Jangan menteri D7 ya, menteri D7 ya mati semua lah. Itu bikin salah. Benteng kali 8. Jawabannya apa? Apa? Karena kalau Kelas berarti. jawaban menteri ke D7. Yang bisa jawab cuma Adit. Tapi Adit Ih, Jojo. Jali uloko. Oh ya wes. Saya sampai taman dari kok. Yang lajornya yang lemah. Suruh apa? Yang bonus satu kasih yang susah. Udah habis. Hah? Habis ya. Habis. Masih ada 2 Ya. menit. Enggak udah 5 ya. Ya, ditambahin. Masih ada 2 menit.